bersama God. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi sebelum spoilernya rilis, Tambakan akan melakukan preview mengenai One Piece chapter 1105 yang akan rilis besok atau lusa. Kejadian selanjutnya tidak akan jauh-jauh dari proses Kuma yang sudah datang ke Egghead yang diikuti dengan kemarahan Saturnus dengan melakukan Buster Call terhadap pulau tersebut. Lebih lengkapnya silahkan subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Baru saja kembali dari istirahat yang sangat panjang, kita sudah bersiap-siap untuk One Piece chapter 1105. Cerita-cerita sebelumnya semakin memanas dengan beberapa peristiwa paling menarik di Pulau Egghead. Menyusul kedatangan Kuma di pulau tersebut, Buster Call akhirnya diaktifkan oleh Saturnus untuk menghancurkan semuanya. Buster Call sendiri merupakan operasi militer terkuat yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Itu berisi 10 kapal perang yang dipimpin oleh 5 wakil laksamana, menghancurkan sebuah pulau menggunakan senjata dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sekarang, Buster Call telah diterapkan di Pulau Egghead. Hal ini pun menunjukkan adanya perubahan dalam strategi dari pemerintahan dunia. Sebelumnya Saturnus dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin mengamankan York dan pada saat yang sama juga pembangkit listrik yang menghasilkan api induk juga perlu untuk diamankan. Kini tampaknya telah terjadi perubahan strategi. Dia akan benar-benar menghancurkan semuanya di pulau itu. Kapal perang raksasa sudah mengelilingi pulau tersebut. Sementara berjalannya Buster Call, Saturnus dan juga Kizaru akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap bajak laut topi jerami dan semua orang di pulau itu. Meskipun Buster Call telah dipanggil di pulau itu, Saturnus dan Kizaru tidak bisa pergi begitu saja dan menyaksikan pulau itu dihancurkan. Mereka juga harus menjalankan misi untuk membunuh Vegapunk sekaligus melenyapkan Kuma dan juga Luffy. Ini adalah target yang penting yang harus mereka penuhi sebagai angkatan laut di pulau tersebut. Nah, bagi kru villain ini, sepertinya mereka akan tetap tinggal di pulau itu, mengingat mereka tidak akan terpengaruh oleh tembakan meriam Buster Call. Kizaru memiliki tubuh Logia dan bahkan jika dia ditembak miliaran kali oleh tembakan meriam, dia tidak akan terpengaruh oleh itu. Di sisi lainnya, Saturnus meskipun tampaknya merupakan tipe Zoan, dia tentu memiliki faktor regenerasi yang luar biasa. Saturnus bahkan tidak perlu menghindari serangan apapun dan itulah yang membuatnya benar-benar istimewa. Secara logika, bahkan jika Egghead ini dihancurkan, Saturnus kemungkinan akan dapat beregenerasi dari kerusakan yang dia terima dan itulah mengapa dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya di pulau itu tanpa harus khawatir Buster Call akan mengenainya juga. Kemudian trio monster topi jerami akan mendapatkan panggung di sini. Hanya mereka petarung yang terkuat yang mungkin terlibat dalam pertempuran. Dalam kasus Zoro, dia akan menghadapi Lucci dan sudah akan mulai melawannya. Kita mengharapkan Zoro akan mengalahkan Lucci, namun tentu ini akan menjadi pertarungannya yang benar-benar akan sulit baginya. Sementara itu, bagaimana dengan Luffy sendiri? Yang sudah menghilang di chapter sebelumnya. Luffy seharusnya kembali beraksi di One Piece chapter 1105. Kita lihat sebelum menghilang, Luffy sudah mengkonsumsi beberapa makanan untuk memulihkan stamina-nya. Itu berarti saat ini dia menghilang namun sudah pulih sepenuhnya. Kondisi yang mungkin terjadi yakni Luffy merasakan adanya suatu ancaman yang sangat besar terhadap Pulau Egghead dengan mengaktifkan Kenbunsuko Haki-nya. Dia merasakan hal tersebut seperti yang ia lakukan pada saat mendeteksi keberadaan musuh berbahaya waktu Kizaru dan Saturnus datang ke pulau tersebut. Buster Call adalah ancaman yang dirasakan oleh Luffy. Dia bergegas akan mengamankan pulau tersebut dari gempuran kapal pemerintahan dunia karena yang kita tahu semua, pulau ini saat ini adalah pulau yang paling penting. Bisa kita katakan ini adalah versi kedua dari pulau perpustakaan Ohara karena Vegapunk sudah mengumpulkan beberapa informasi-informasi penting yang ada pada Punk Record. Rasanya sangat sayang untuk dimusnahkan begitu saja. Punk Record adalah poin yang sangat penting untuk cerita One Piece ke depannya karena ini akan difungsikan dengan orang-orang yang bisa jadi akan mengakses informasi penting dan juga mengetahui hal yang berhubungan dengan sejarah di masa lalu yang valid. Vegapunk pun menjelaskan bahwa Punk Record adalah perpustakaan seperti Pulau Ohara. Jadi Luffy berniat untuk menahan Buster kali ini dan bisa saja bantuan akan datang dari robot kuno yang juga akan ikut campur dalam menangani gempuran ini. Sang robot akan bangkit membantu Nika dalam menghadapi ini semua karena sumber energi dari robot kuno ini aktif dengan Nika bersamanya.
Oke, sementara itu Sanji pasti akan terlibat dalam pertarungan melawan Admiral Kizaru. Ini adalah pertarungan berat yang akan kita saksikan di Egean. Kizaru harus kalah di sini karena porsi cerita untuk satu Admiral ini sudah dikupas habis di dalam arc ini. Ini adalah bahan makanan yang benar-benar lezat yang harus segera dimasak oleh si Alice Kredit. Tidakkah kalian sedikit berpikir tentang kejadian Buster Call yang akan terjadi untuk kedua kalinya? Seperti yang kita ketahui pada Buster Call jilid pertama, di sana terdapat satu admiral yakni Aokiji yang turut campur dalam penghancuran Pulau Ohara. Nah, saat kejadian itu terjadi, Aokiji terlihat tanda petik menolong beberapa orang yang cukup penting dalam berjalannya nanti di alur cerita One Piece. Aokiji yang pada saat itu terlihat menolong Robin dan juga Jaguar di Soul. Nah, bagaimana jika hal yang serupa akan terjadi saat Buster Call jilid kedua ini? Dimana sekarang sama persis ada admiral juga yang sedang dalam situasi yang sama, yakni Kizaru, yang bisa jadi juga akan tanda petik menolong seseorang yang akan seperti layaknya Aokiji di Ohara. Lalu yang jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang akan ditolong oleh Kizaru? Orang pertama yang cukup pasti adalah sosok dari Jewel Boni. Dia sepertinya orang yang sangat pat yang ada saat ini yang akan ditolong oleh Kizaru dalam Buster Call jilid kedua ini. Mengapa? Jelas tentu ini ada hubungannya dengan masa lalu yang dia miliki dengan dulu bersama-sama Boni. Aokiji merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Nico Robin. Maka dari itulah dia berharap lebih pada sang anak kecil tersebut pada saat dia melepaskannya dari kejadian Ohara. Kizaru pun akan mengalami hal yang serupa, di mana dia berharap Boni akan menjadi sosok yang Kizaru harapkan ke depannya untuk melanjutkan cita-cita Vegapunk. Mungkin di sini nanti peran dari Kizaru yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Sanji berusaha untuk membantu kru bajak laut topi jerami keluar dari situasi genting ini. Chapter sebelumnya jelas Vegapunk merasakan ada yang berbeda dari Kizaru dan dia sendiri mengatakan saat itu dia berada dalam kebingungan dan ingin menangis. Dan akhir chapter bisa saja akan mengejutkan kita semua di mana ada seorang marinir yang akan melihat dari kejauhan ada beberapa kapal bajak laut yang mendekati Pulau Egean. Dua opsi menarik yang cocok untuk menjadi skenarionya adalah pasukan revolusi dan juga armada besar bajak laut tepi jerami. Mereka berdua akan merapatkan barisan membantu Luffy dan teman-temannya. Yup, ini akan menjadi plot twist yang benar-benar menarik yang bisa saja akan terjadi di Pulau Egean. Final Saga akan benar-benar gila setelah diketahui Saturnus dan Kizaru gagal total dalam misinya dan menjadi tumbal di balik keganasan revolusioner dalam memulai perang terhadap pemerintahan dunia. Overall, Buster Call akan menjadi ajang pertama dari pemerintahan dunia untuk mengancam para bajak laut lain jika tidak ingin bernasib sama seperti yang kru bajak laut topi jerami alami di Pulau Egean. Jadi tentu spoiler lengkapnya akan ada di besok pagi atau lusa ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak terlewat. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang berlebihan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.